Amsal pasal 21. Hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemanapun ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih menyenangkan bagi Tuhan daripada kurban. Mata congkak dan hati sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin pasti mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa pasti mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah uap yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh kekerasan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan orang bersalah, tetapi orang bersih lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak berbelas kasihan kepada sesamanya. Bila pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan bila orang bijak diberi pengarahan, ia akan mendapat pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam celaka. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan amarah, dan suap secara diam-diam meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah sukacita bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berdiam di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar akan minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat menyerang kota para pejuang dan merobohkan benteng yang mereka andalkan. Siapa menjaga mulut dan lidahnya memelihara diri dari kesukaran. Orang angkuh dan sombong, pencemooh namanya. Ia berperilaku dengan keangkuhan yang melampaui batas. Pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginannya bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kurban orang fasik itu menjijikan, terlebih lagi jika dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi dusta akan binasa, tetapi kesaksian orang yang mendengarkan akan menentukan. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal 21 mengajarkan bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan. Manusia mungkin merencanakan banyak hal, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah mereka. Bahkan, hati seorang raja berada dalam tangannya seperti aliran air yang dapat dia arahkan sesuai dengan kehendaknya. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan setiap keputusan kepadanya
mencari hikmat-Nya dalam setiap langkah, dan percaya bahwa rencananya selalu lebih baik dari rencana kita. Dalam Yesus kita melihat penggenapan kedaulatan Allah. Dia datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menyelamatkan umat-Nya dan menggenapi kehendak Bapa dengan sempurna. Kitab ini juga menekankan bahwa Tuhan lebih berkenan kepada keadilan dan kebenaran daripada sekadar ritual keagamaan. Banyak orang mungkin berpikir bahwa persembahan dan ibadah lahiriah cukup untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi Dia melihat hati manusia. Kesombongan, ketidakadilan, dan kelicikan tidak akan luput dari penghakimannya. Sebaliknya, Tuhan memberkati mereka yang hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Yesus sebagai teladan sempurna datang bukan hanya untuk mengajarkan kebenaran, tetapi juga untuk menghidupi dan menggenapinya. Dia adalah satu-satunya yang dapat mengubah hati manusia, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga dari hati yang sungguh-sungguh mengasihinya. Amsal 21 juga menyoroti bahwa kemenangan sejati tidak datang dari kekuatan manusia, tetapi dari Tuhan. Manusia bisa mempersiapkan pertempuran, tetapi hasil akhirnya ada di tangan-Nya. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya pada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai orang percaya, kita memiliki kemenangan sejati di dalam Kristus, bukan kemenangan duniawi yang sementara, tetapi kemenangan atas dosa dan maut melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, percaya kepadanya dalam segala hal, dan berjalan dengan iman karena hanya di dalam Kristus ada kepastian dan hidup yang kekal.